Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih Sabsuha dari Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Baik, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pemahaman hadis klasik, dan untuk pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman hadis kontemporer. Periode kontemporer. Fase modern kontemporer ini dapat dikatakan sebagai periode keemasan dalam metode pemahaman hadis. Hal ini tentu tidak berlebihan, dikarenakan kekayaan pemikiran ulama atau pengkaji hadis yang memfokuskan dalam kajian penelitian makna yang secara tidak langsung juga ikut andil dalam membantu mengungkapkan makna yang terkandung dalam hadis dengan perangkat dan pendekatan yang mereka hadirkan, khususnya yang memang memfokuskan dalam metode perangkat pendekatan dalam pemahaman hadis. Kerangka pemikiran modern kontemporer yang tercipta dari keinginan memahami sebuah teks dengan mengaktualisasi makna itu sendiri memberikan otoritas kepada interpreter, penafsiran, pemahaman, mengkaji makna lebih dalam, bukan hanya sekedar melalui pendekatan kebahasaan, akan tetapi jauh lebih luas dengan ikut menarik pendekatan-pendekatan semisal bahasa, historis, sosiologis, sosiohistoris, antropologi, dan psikologi. Kemudian ada beberapa metode pemahaman para ulama-ulama kontemporer, yaitu diantaranya yang pertama Ibnu Ashur. Dalam pemahamannya, dia juga merujuk model pemahaman dengan melihat motif Nabi menyabdakan hadis agar dapat dibedakan mana yang mengandung syariat atau tidak. Semisal Al-Qarafi, Syekh Wali Allah Al-Dahlawi, dan Mahmud Shaltut. Dia pula mengkritik sebagian fuqaha yang hanya mengandalkan analisis bahasa dan mengesampingkan konteks serta motif persyariatan. Konsep pemahaman maqasidi yang akrab dengan ia berpadu dengan konsep pemilihan motif sabda Nabi Muhammad SAW dan keterkaitannya dalam penentuan motif merupakan jalan menemukan maqasidi asy-syariah. Ia menjadi semacam alat bantu mendeteksi dan menjelaskan posisi tasyrih dan non-tasyrih. Kerangka metode yang dipaparkan Ibnu Ashur mengembangkannya menjadi 12 kategori dalam menentukan motif Nabi, yaitu diantaranya yang pertama Al-Fatwa, pemikiran atau opini agama, yang kedua Al-Qada, putusan hukum, yang ketiga Al-Imarah, keputusan politik, yang keempat Al-Hadyu, petunjuk, yang kelima Al-Sulh, kontrak damai, yang keenam Al-Ishara Al-Mutahsyir, pertimbangan, 7 Al-Nasihah, syaran, yang kedelapan Ta'mil Al-Nufus, penguatan mental, yang kesembilan Ta'lim Al-Haqaiq Al-Aliyah, pengajaran nilai-nilai luhur, yang 10 Al-Ta'dib, pendidikan pekerti, yang ke-11 Al-Tajarrud an Al-Irsyad, pernyataan tanpa motif tertentu. Kemudian yang kedua ada Fadlur Rahman. Metode yang ditawarkannya dikenal dengan teori double movement, teori gerak ganda. 3 aspek yang terkait dalam teori ini adalah teks, konteks, dan kontekstualisasi. Dan dalam pemikirannya amat jauh lebih penting memahami pesan moral dalam hadis. Teori yang ia gagas yakni teori gerak ganda double movement merupakan teori yang diyakini mampu mengikis jurang perbedaan dan dapat menjadi solusi yang tepat atas kesenjangan yang terjadi antara Islam dan modernitas. Gerak tersebut terdiri dari pertama, berangkat dari situasi masa kini menuju kondisi sosiohistoris di mana nas diturunkan atau muncul untuk menemukan jawaban spesifik terhadap situasi yang spesifik. Yang kedua, mengeneralisasikan jawaban-jawaban yang spesifik tersebut menjadi prinsip umum untuk dihidupkan pada masa kini. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Al-Ghazali. Metode pemahaman hadis Muhammad Al-Ghazali harus diukur dari 4 kriteria kesahihan matan hadis, yaitu yang pertama, matan hadis harus sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, matan hadis harus sesuai dengan hadis sahih lainnya. Yang ketiga, matan hadis harus sesuai dengan fakta sejarah. Yang keempat, matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah. Kemudian
Metode pemahaman yang di atas itu semuanya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan pemahaman harus sejalan dengan indikator yang disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada contoh pemahaman hadis kontemporer. Di sini saya ambil dari metode Muhammad Al-Ghazali, yaitu pengujian dengan fakta historis. Hadis tentang orang tua Nabi masuk neraka. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah ayahku berada?" Nabi menjawab, "Di dalam neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi memanggilnya. Lalu Nabi berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." Menurutnya, hadis ini tidak sahih. Dalam bahasa Arab menunjuk pada pamannya, yaitu Abu Thalib, yang sebelum wafatnya dia diajak mengucapkan kalimat tauhid, tetapi Abu Thalib menolak. Ayah Nabi Muhammad adalah termasuk al-fatrah, yakni diselamatkan dari siksa dan azab.